Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Amsal 16 ayat yang ke-23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Lidahmu harimaumu. Dikisahkan oleh seorang pengkhotbah besar di Amerika, Fred Cradle. Dia adalah salah seorang dari 10 pengkhotbah terkenal di Amerika Serikat. Satu hari, Fred Cradle ingin berlibur bersama istrinya, dan dia ingin mencari tempat yang sepi untuk menikmati masa cutinya. Dia tidak ingin dikenali karena dia ini adalah pengkhotbah terkenal. Lalu akhirnya dia menemukan satu daerah di negara bagian. Mereka pergi ke satu desa kecil dan menginap di sebuah hotel. Hari pertama mereka menjalaninya dengan tenang, makan pagi, melihat pemandangan, dan bisa tidur dengan tenang. Hari yang kedua, dia juga seperti hari yang pertama, hidup dengan tenang. Tetapi saudara, memasuki hari yang ketiga, pagi-pagi ketika mereka sedang makan pagi, tiba-tiba datang seorang tinggi besar, berambut putih. Orang ini masuk ke hotel lalu berkata, "Hello everybody, how are you? Good morning." Orang-orang yang lain menyambut dia dengan "Good well." Saudara, Fred dan istrinya merasa terganggu, merasa terintimidasi dengan suasana ini. Lalu mereka berharap bahwa orang tua ini tidak datang ke meja mereka. Tetapi saudara, orang tua ini terlalu ramah. Satu persatu orang-orang dalam ruangan itu disalami. Lalu ngobrol di tiap meja. Fred Cradle dan istrinya berharap agar orang tua ini tidak datang ke mejanya. Tetapi saudara, akhirnya orang tua ini pun datang ke meja mereka. Dia menjabat tangan Fred Cradle lalu berkata, "Kamu orang baru di sini ya?" "Iya." "Siapa namamu?" "Fred Cradle." Fred mengira bahwa hanya sampai di situ, tapi dia kemudian lalu bertanya, "Apa pekerjaan?" "Dosen." Fred berpikir bahwa ya cukup dosen saja. Tapi orang tua ini malah melanjutkan, "Dosen apa?" "Dosen teologi." Lalu dia melanjutkan pertanyaannya lagi, "Dosen teologi mengajar apa?" Fred Cradle kemudian mengatakan, "Ilmu berkhotbah, preaching." "Oh, luar biasa. Jadi kamu ini adalah gurunya para pengkhotbah. Kamu ini adalah gurunya para pendeta." "I want to tell you one illustration." Aku ingin menceritakan kepadamu sebuah ilustrasi. Wah saudara, seorang dosen berkhotbah mau diceritakan ilustrasi. Tapi orang tua ini terlalu bersemangat. Dia kemudian berkata kepada Fred, "Kamu lihat di ujung sana, di kaki gunung itu. Di situ ada sebuah desa. Beberapa puluh tahun yang lalu, di situ tinggal seorang ibu bersama seorang anaknya. Dan anak itu seringkali diolok-olok oleh orang-orang sedesanya. Seringkali diolok-olok oleh teman-teman sepermainannya. Mereka selalu mengatakan, 'Who is your father?' Siapa ayahmu?" Dan anak ini tidak bisa menjawab. Dia kemudian kembali ke ibunya dan dia berkata, "Ibu, mama, siapa ayah saya?" Ibunya berkata, "Tidak usah tanya itu lagi." Karena saudara, anak ini lahir di luar nikah. Dan saudara-saudara, setiap kali anak ini selalu mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Tapi saudara, anak ini seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sering datang ke gereja, tapi dia sering datang paling terakhir, duduk paling belakang, dan pulang paling belakang. Supaya dia tidak mendapatkan olok-olokan seperti itu. Satu hari saudara, pendeta di gereja itu pensiun. Lalu digantikan oleh seorang pendeta muda. Lalu sebelum berkhotbah, pendeta muda ini mengatakan, "Saya mohon agar setelah khotbah, setelah selesai gereja, jangan pulang dulu. Saya ingin berkenalan dengan semua jemaat." Anak ini berpikir dalam hati, "Mati aku." Lalu saudara-saudara, setelah gereja selesai, pendetanya berdiri di pintu. Lalu dia menyalami satu persatu jemaat. Dia menyalami satu persatu, "Halo, selamat hari Minggu. Ini bapakmu ya? Ini anakmu ya? Selamat hari Minggu ya?" Satu persatu orang-orang jemaat-jemaat itu disalami. Lalu tibalah anak ini. Anak ini ketika dia menjabat tangan ini, dia langsung tanpa sadar dia mengatakan, karena dia melihat anak ini cuma sendirian. Dia lalu mengatakan, "Who is your father?" Siapa ayahmu? Anak ini tidak bisa menjawab. Anak ini hanya Dan saudara-saudara, pada saat seperti itu, orang-orang di depan berbalik. Orang-orang yang di belakang tertawa-tawa.
yang di depan tersenyum-senyum. Karena kata-kata atau pertanyaan seperti itulah yang sering mereka ucapkan kepada anak ini. Anak ini kebingungan. Tetapi saudara, pendeta ini kemudian menyadari. Dia memang tidak tahu latar belakangnya. Tetapi dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan pertanyaannya. Kemudian dia kembali menjabat tangan anak itu dan dia berkata, kamu tidak usah menjawab siapa ayahmu. Saya tahu siapa ayahmu. Ayahmu adalah Bapa di surga. Anak ini kemudian berlari keluar ke halaman dan dia berkata, dia menatap langit sambil dia berkata, yes, ayah saya adalah Bapa di surga. Orang tua ini bercerita dengan penuh semangat kepada Fred. Kemudian dia berkata, pendeta anak itu adalah saya. Dan perkataan orang itu mengubah hidup saya. Saya ingin berpesan kepadamu. Katakan pada pendeta-pendeta. Katakan pada hamba-hamba Tuhan yang menjadi murid. Dari atas mimbar. Selalu beritakan hal yang positif. Bukan hal negatif. See you. Fred Cradle kemudian dia bertanya-tanya. Dia tidak tahu ini siapa. Lalu akhirnya seorang pelayan lewat situ dia memanggil. Itu siapa tadi? Pelayan mengatakan, oh Bapak tidak kenal. Bapak orang baru di sini ya? Iya. Itu siapa? Dia adalah mantan gubernur Tennessee. Dia adalah mantan gubernur Tennessee. Saudara, lidah seringkali bisa membangun orang atau menghancurkan orang. Lidah seringkali bahkan bisa menghanguskan satu bangsa. Karena itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, seharusnya kita menjaga lidah kita. Karena dari lidah yang sama bisa keluar berkat, tapi dari lidah yang sama juga bisa keluar kutuk. Biarlah kita menjaga lidah kita, agar lidah kita bisa memberkati orang, menguatkan orang, dan membangun orang. Bukannya menghancurkan dan membuat orang tertikam oleh kata-kata kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari kitab Amsal, bagaimana lidah kami, bibir kami bisa menghancurkan orang, ataupun bisa mengubah orang. Bisa membuat orang terpuruk, atau bisa membuat orang bangkit dengan kekuatan yang full. Terima kasih Tuhan untuk firman. Biarlah dalam hidup ini, kami belajar untuk menjaga mulut dan lidah kami, agar lidah kami menjadi lidah seorang murid yang selalu memberkati dan menguatkan orang, membangun orang. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.